Maka serangan yang akan dialami oleh seorang pemuda muslim ini, yang pertama dari dunia pendidikan, karena pasti setiap orang tua memasukkan anaknya ke sekolah. Kita tahu dunia pendidikan dikuasai oleh kaum liberal, kaum sekuler, kaum pluralis, bahkan kaum kapitalis, musyrikin, kafirin. Ini yang memegang pendidikan dunia sekarang. Anak kita dimasukkan kemari. Kalaulah filter anak kita, yaitu agamanya, tidak kuat, maka dari sini saja sudah bisa menjadikan anak kita menjadi milik dunia, menjadi milik Dajjal, menjadi milik yang bacakan dalam hadis tadi, orientasinya cuma dunia. Isi darahnya, isi dadanya, isi kepalanya hanya dunia. Cita-citanya apa? Hanya dunia. Kemudian yang kedua, anak kita akan diserang melalui, kalau ini pendidikan, kalau ini adalah melalui media. Nah, ini yang tak tahan. Benar kata Rasulullah, di akhir zaman tidak satu pun rumah muslim melainkan masuk ke dalamnya fitnah Dajjal di akhir zaman. Rumah muslim melainkan masuk padanya fitnah Dajjal. Kaum muslimin dulu adalah TV. Kemudian ketika internet muncul, berkembang kepada internet, warna-warnanya di mana bermunculan. Sekarang orang, anak-anak sudah tak perlu lagi ke warnet, mereka cukup dengan ini. Mereka sudah bisa menembus segala batas-batas dunia dengan peta tipis ini, atau saya katakan dengan setan gepeng. Melalui media, anak kita sudah dibuat rusak. Dan seandainya benteng agamanya tidak kuat, si anak sudah cukup dengan ini untuk menjadi salah seorang pengikut Dajjal, atau dipersiapkan sebagai pengikut Dajjal. Kemudian berikutnya, serangan yang memang dipersiapkan kepada anak kita adalah 3F, yaitu fun, fashion, dan food. Hiburan-hiburan, game-game yang ada, apalagi game online. Demi Allah saya bersaksi, game online ini bersamanya ada. Jadi kalau dulu cara menyihir orang memang dikirimkan betul melalui jin dan setan, melalui baca-bacaan para dukun, melalui santet, sehingga anak ini menjadi berubah, jadi pemalas, suka maksiat, suka marah kepada orang tuanya, tidak mau sholat dan sebagainya. Itu dulu, Pak. Sekarang merusak anak cukup dengan menggunakan fun. Minuman-minuman yang berbahaya sekarang ini berserakan di mall-mall, Pak. Minuman-minuman cepat saji itu, Masya Allah. Wahai hamba Allah yang kami muliakan, yang rasanya ini, yang rasanya itu, yang semacamnya, melalui food di hati diserang. Padahal otak ini, mental dan jiwa ini bergantung kepada apa yang dimakan, apa yang diminum. Bergantung betul kepada apa yang dimakan, apa yang diminum. Bapak Ibu, mana terkendali oleh Bapak Ibu melepas anak-anak kita belanja, apalagi dengan minuman yang pakai apa, Pak, plastik-plastik itu yang harganya murah itu. Sekali masuk yang kayak, alhamdulillah saya nggak ngerti di minum macam ini, tapi yang minum itu Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalamnya ada banyak yang mengandung narkoba. Sekarang makanan ringan, permen-permen sudah banyak yang mengandung narkoba, dan ini dijual murah kepada anak-anak kita. Ya Allah, jika ingin anaknya selamat, dari kecil pastikan dia adalah pelukan agama dulu. Dari kecil. Kalau sekolah, biarlah homeschooling dulu, dibantu gitu, Pak. Kalau nggak ada sekolah TK Al-Quran, kalau tidak ada SD Al-Quran, kalau tidak ada pesantren tingkat SD, jika tidak ada tingkat SMP, maka kaum muslimin jangan sampai kita biarkan anak-anak kita sekolah di sekolah-sekolah sekuler, karena di sana nanti wahai Allah yang kami muliakan, tidak terkendali makanan minuman anak-anak kita. Orang makan-makan di luar itu, Pak, orang pedagang-pedagang di luar, Masya Allah, makanannya banyak yang beracun dan berbahaya. Yang penting dagangannya laku. Betapa banyak anak-anak mencret, anak-anak akhirnya mentaber, anak-anak akhirnya mengalami diinfus sekian lama gara-gara makan makanan yang karu-karuan. Sekarang sudah ketemu dan ketahuan, bakso-bakso dibuat dari tikus, ya, bahkan ada yang dibuat dari cicak.
Dan sekarang orang-orang asing yang masuk ke Indonesia mencoba bercocok tanam, dan ketahuan ternyata buah dari cocok tanamnya itu sempat dimakan oleh anak-anak kita, Pak. Bodoh langsung anak-anak tersebut. Sengaja mereka menanam itu dari tanah air kita, bibitnya mereka bawa, sudah mereka modifikasi. Ya Allah, ya Allah, untuk kita, jangankan anak-anak lagi, wahai Bapak Ibu, untuk urusan dapur kalau tidak hati-hati, makanya kalau dapat batanam surang lah di zaman sekarang. Batanam surang, kalau tak jelas dari mana impor-impor itu, apalagi wajib curiga kelas tinggi kita, Pak. Impor-impor itu dah den, udah bahasa begitu aja, dah den. Saya tak mau membeli apapun yang impor-impor, apalagi untuk makanan dan minuman. Tidak usah. Impor dari Cina, impor dari Thailand, impor dari Taiwan, impor dari Allah. Berdiri sendirilah di atas kaki sendiri. Mau ayam, ternak sendiri. Kalau tidak perlu, belilah ayam dengan sesama ternakan Muslim kita yang memang sudah memiliki kesadaran kepahaman. Baik kaum muslimin, anak kita sekarang ini diserang melalui ekonomi. Diajarkan kepada anak-anak kita, kepada pemuda-pemuda kita, ekonomi kapitalis, ekonomi ribawi, dan dikatakan, dijanjikan kepada mereka seolah-olah inilah dia solusi menuju kekayaan, inilah dia solusi menuju kejayaan, yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi ribawi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaulah silk agamanya tidak kuat, anak kita akan berotakkan otak kapitalis. Kita tidak sadar kalau ini sebenarnya bukan uang, tapi hanya diakui sebagai uang. Anak kita tidak tahu kalau ini sebenarnya bukan uang, ini hanya kertas yang diklaim mempunyai nilai, mempunyai harga. Saya bisa buktikan, saya robek dua ini. Apa bisa dibilang untuk uang 1.000 dikasih? Strike. Saya balik, strike. Masih ada harga nggak? Saya kasihkan satu orang satu, jadi nilainya 2.500 begitu. Ini saya potong 4 tadi ini, saya kasih satu, jadi 2.500 orang. Ya bagi 4. Laku nggak ini? Di Korea apinya sedikit, bakar. Masih laku nggak? Tidak. Ini hanya kertas. Kita ditipu. Dan kita tak sadar, generasi kita dimimpikan, diiming-imingi dengan kertas bohongan. Inilah bentuk dangkalnya pengetahuan kita tentang ekonomi syariah. Yang ekonomi syariah itu uang yang uang. Menurut Islam, menurut syariah, yang uang itu adalah emas dan perak. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Mereka akan senantiasa memerangi kamu siang dan malam, tidak akan pernah berhenti, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sehingga mereka berhasil membuat kamu murtad dari agama kamu. Fase pertama, fase kenabian sudah selesai. Fase kedua, fase kekhalifahan sudah selesai. Fase ketiga, fase kerajaan sudah selesai. Fase keempat, fase kekosongan kekuasaan Islam di muka bumi. Pada fase keempat inilah mereka memperbanyak calon-calon murtadin, dan yang mereka target adalah yang muda-muda. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di zaman sekarang solusinya apa, Ustaz? Solusinya satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kembalilah secara kafah, fanatik kepada Islam, sekolah Islam, pendidikan Islam, ideologi Islam, makanan Islam, obat-obatan Islam, ekonomi Islam, politik Islam, ya, media Islam, informasi Islam. Kembalilah fanatik kita kepada Islam yang kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tak lama lagi dunia akan kembali digenggam Islam. Masalahnya menjelang dunia digenggam kembali oleh Islam, banyak yang murtad. Yang paling parah kata Rasulullah, ketika ada yang murtad pada masa itu, maka sampai dia mati dia tidak akan pernah bisa kembali lagi pada Islam.